Halo guys, kami dari Universitas Negara Rizky Makassar, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Oke, di sini kita harus memperkenalkan diri dulu agar kita saling mengetahui diri masing-masing. Ya, saya sendiri atas nama Jian Fahira Rumra dan rekan-rekan saya yang menemani saya. Dan saya Sherly. Saya Nur Fadila. Nah teman-teman, ada pun subtema yang kita akan bahas pada kali ini yaitu peran generasi muda dalam menghadapi digitalisasi kesehatan di era 5.0. Nah, menurut saya nih, kalau kesehatan di era 5.0 ini yaitu di mana teknologi ini semakin berkembang. Nah, peran kita sebagai generasi muda ini harus mengikuti perkembangan zaman sekarang ya. Apalagi zaman sekarang ini teknologi yang dimana informasi ini gampang kita dapat dan dimanapun kita berada itu selagi masih ada teknologi kita bisa dapat informasi dari luar. Apapun yang terjadi pada saat ini di Indonesia gitu loh. Kalau menurut teman-teman gimana nih untuk pendapat kalian digitalisasi kesehatan di era Society 5.0 ini? Wah, kan tadi saudara kita atau rekan saya sendiri itu bilang katanya kesehatan di era 5.0 ini kan perkembangan teknologi ya. Jadi itu sangat bagus untuk kesehatan, di mana kita dapat mempromosikan sebagai peran pemuda, kita dapat mempromosikan kesehatan di luar agar masyarakat bisa mengetahui tentang kesehatan itu sendiri. Nah, bagaimana saudara Sherly? Nah, kalau menurut saya itu era Society 5.0 ini itu dimana konsep masyarakat yang mereka memanfaatkan perkembangan teknologi di saat ini. Nah teman-teman, kalau menurut saya ini kita sebagai generasi muda itu kita mempunyai beberapa tahapan ya. Yang pertama itu kita harus menerapkan penerapan kesehatan, yaitu di mana penerapan kesehatan ini kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan mengembangkan teknologi yang sudah ada di Indonesia. Kemudian kita sebagai generasi muda ini bisa mengembangkan platform kesehatan yang sudah ada di Indonesia. Seperti kayak contohnya itu yang sekarang platform kesehatan yang berbasis teknologi itu adalah Mobile JKN, yang dimana Mobile JKN ini sudah dipakai di kalangan rumah sakit, puskesmas maupun klinik. Nah mungkin kita sebagai generasi muda ini bisa mengembangkan aplikasi ini agar masyarakat yang belum tahu itu jadi tahu gitu loh. Karena menurut saya aplikasi Mobile JKN sendiri ini sangat berguna bagi masyarakat, yang dimana aplikasi ini itu bisa kita itu misalnya kita mau melakukan pemeriksaan di suatu klinik, rumah sakit ataupun puskesmas, jadi kita itu bisa mengaksesnya itu lewat rumah loh gitu loh. Kemudian kita itu bisa mengambil nomor antrian agar sampai di paskes yang kita mau itu tidak menunggu lagi atau tidak mengantri. Nah ini sebagai peran kita sebagai generasi muda ini bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Kalau menurut kalian ini gimana tentang penerapan kesehatan ini? Nah, kita sebagai mahasiswa ini kan merupakan agen untuk perubahan bangsa kita sendiri. Nah, untuk itu penerapan era digital ini, itu kita sebagai mahasiswa itu kita sangat berperan penting dalam pendidikan maupun kesehatan. Contohnya kita memberi edukasi pada wilayah yang terpencil yang memang susah sekali untuk mengakses internet, agar kita bisa mengajarkan mereka tentang platform dari internet tersebut, tentang kesehatan, agar bagaimana mereka bisa menggunakan yang seperti saudari Ila tadi katakan begitu. Wow, gagasan-gagasan yang diberikan teman-teman saya ini, ya Ila ataupun Sherly juga bagus ya tentang digital kesehatan di era 5.0 ini. Ya, yang dibilang sama teman-teman tadi itu sangat luar biasa, yaitu penerapan kesehatan, juga ada pendidikan dan kesadaran. Nah, itu hal-hal itu adalah perubahan sosial yang dimana kita sebagai mahasiswa ataupun generasi muda sebagai agen untuk merubah masyarakat, yang dimana kita dapat mempromosikan kesehatan yang dibilang tadi, mempromosikan kesehatan menggunakan aplikasi seperti contohnya yang tadi sudah saudara Ila bilang ya, yaitu Mobile JKN, yang dimana itu adalah aplikasi promosi kesehatan ataupun yang bisa diakses orang di rumah. Wah, itu sangat luar biasa sih menurut saya sebagai peran sebagai generasi muda yang bisa membawa kesehatan di era-era kedepannya untuk berkembang lagi gitu. Terus kalian dibilang Jihan dan Sherly bahwa perubahan sosial itu kita sebagai generasi muda itu sangat berpengaruh ya di kalangan masyarakat, dan tentunya juga pendidikan dan kesehatan itu sangat penting di kalangan masyarakat, apalagi masyarakat di bagian pelosok. Kalau menurut kalian gimana sih kita berperan lagi sebagai generasi muda nih untuk generasi kedepannya?
Nah, itu yang seperti tadi saya katakan kan kita sangat berperan penting dalam perubahan generasi bangsa kita sendiri. Nah, salah satunya di bidang pendidikan ini kita harus membuat atau kita harus bekerja sama dengan pemerintah untuk mengadakan program yang dimana kita harus mengedukasi pada wilayah-wilayah yang memang terpencil, yang memang sangat susah sekali untuk mengakses internet. Jadi kita saling sharing bagaimana cara menjaga kesehatan, bahkan penggunaan tadi yang seperti Ila katakan tentang mobil JKN tersebut begitu. Yang dibilang sama Ila sama Serlin benar sekali. Pendidikan juga termasuk hal yang penting untuk ini, apalagi ya kita tahu sendiri negara Indonesia kan banyak sekali pelosok-pelosok yang belum ada internetnya. Nah, seperti yang dibilang sama saudara-saudara sangat benar sekali, edukasi kesehatan dan juga pembuatan platform untuk mendedukasi tentang isu-isu kesehatan Indonesia gitu. Jadi bukan saja masyarakat yang di kota nih yang tahu nih bagaimana tuh tentang isu-isu kesehatan di negara Indonesia ini, tapi yang di pelosok-pelosok juga bisa tahu dengan adanya peran generasi muda itu sendiri. Jadi mungkin kalau pentingnya pendidikan ya, karena banyak sekali masyarakat yang kurang peka akan pendidikan, maka banyak sekali yang ketinggalan zaman pada teknologi ini. Karena semakin maju ke depannya, semakin teknologi itu juga semakin maju. Jadi mungkin kita perlu kesadaran kita sebagai generasi muda ini untuk bisa membawa agent, pembawa perubahan sosial. Nah, seperti yang tadi dikatakan sama saudari Jihan tentang isu-isu kesehatan nih. Nah, yang kita ketahui kan di Indonesia itu kan banyak sekali tentang isu kesehatan. Salah satunya seperti stunting yang memang sangat meningkat setiap tahunnya. Nah, menurut teman-teman nih, bagaimana sih tanggapan kita sebagai generasi muda yang membawa atau sebagai agen perubahan begitu? Kalau menurut saya sih di perubahan sosial ini kan kita sebagai generasi muda ini sangat berperan penting ya untuk perubahan sosial di kalangan masyarakat. Nah, kita itu harus bisa mendorong masyarakat ini agar lebih tahu sebenarnya penyebab stunting ini apa sih gitu loh. Kemudian kita juga bisa mengedukasi masyarakat ini bahwa isu-isu kesehatan itu sangat banyak di Indonesia, bukan cuma hanya stunting tapi juga anemia, kemudian juga banyak polio, dan mungkin masyarakat itu kurang peka atas itu ya. Jadi mungkin masyarakat kurangnya mengetahui tentang isu kesehatan di Indonesia sendiri, makanya kadang masyarakat tuh masih kayak bodoh amat lah dengan kesehatan ini. Nanti sudah penyakitnya itu sudah berat sekali baru dia kayak sadar gitu loh. Padahal kan itu bisa ditanggapi kan lebih cepat kalau dia itu memang mempunyai kesadaran tentang kesehatan dirinya. Mungkin dia belum tahu tentang gejalanya ya. Tapi sebagai kita generasi muda, kita harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa kalau sudah misalnya ada gejala seperti itu, kita bisa men-share dulu pengetahuan kita di internet gitu loh. Misalnya gejala stunting apa sih gitu loh. Tapi memang kurang edukasi sekali ya. Mungkin kurang edukasi sekali ya. Makanya masyarakat mungkin di masyarakat pelosok-pelosok itu karena kurangnya teknologi dan kurangnya sinyal mungkin dia kayak agak bodoh amat gitu. Iya, benar sekali ya, benar sekali yang dibilang Ila ini. Makanya itu kan yang dibilang kurangnya informasi itu ya. Itu makanya di sini peran digital 5.0 ini sangat dibutuhkan. Ini sangat dibutuhkan sekali, apalagi dibilang peran muda juga sebagai pengembang teknologi itu sangat mudah. Jadi ya seperti edukasi entah itu edukasi melalui platform yang benar-benar mudah diakses ya, itu sekali ya, platform yang mudah diakses itu sangat diperlukan sekali sekarang ini. Makanya kalau dibilang kita generasi muda sangat penting sekali dalam edukasi, entah itu edukasinya melalui media sosial. Wah, dibilang juga kan kita banyak generasi muda yang apa sih nggak tahu Instagram, Twitter, wah banyak sekali nih kayaknya yang tahu ya. Makanya itu ya bisa kita kembangkan kesehatan itu di platform kita seperti Instagram, Twitter, itu bisa sangat sekali ya teman-teman ya. Pada itu masyarakat mungkin masih kurang tahu tentang platform-platform yang ada di Indonesia, apalagi platform kesehatan. Karena kan sekarang masyarakat itu kan kalau bukan scroll TikTok, main Facebook, main Instagram,
Jadi mungkin mereka kurang tahu tentang adanya platform kesehatan di Indonesia. Makanya kita sebagai generasi muda itu harus mengembangkan platform seperti itu. Maka itulah peran kita sebagai generasi muda. Wah, dibilang tadi ya, seperti ya bisa saja sih kayak gini deh. Bagaimana peran generasi muda kayak TikTok, Facebook, Instagram, kan lebih banyak tuh orang mengakses itu daripada platform peran pemuda. Bisa aja kita sharing-sharing tentang promosi kesehatan, isu-isu kesehatan. Di situ juga kan bisa sambil scroll TikTok, wah ada nih tentang promosi kesehatan tuh, tentang yang dibilang Sherlyn tadi, stunting ataupun anemia, itu sangat bisa sih disebarkan atau dipromosikan tentang hal-hal seperti pencegahannya lah, itu di platform kita Instagram. Ila kan punya Instagram, bisa tuh kayaknya. Berarti sangat berperan penting ya ini mahasiswa dalam era Society 5.0 ini. Ya, sangat penting sekali sebenarnya. Entah itu kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai generasi muda di luar sana, itu sangat penting sekali dalam pengembangan kesehatan di era 5.0 ini. Jadi itulah teknologi ini kan semakin maju, semakin berkembang ya. Jadi peran kita sebagai generasi muda itu betul-betul kita harus edukasi masyarakat gitu loh. Karena kan masyarakat masih kadang ya masih kurang peka atas kesehatannya sendiri ya. Jadi gimana menurut kalian tantangan kita itu kedepannya gimana sih? Wah, tantangan kita ke depannya tuh sebenarnya sangat besar ya, karena kita ini generasi muda, kita yang mengembangkan negara kita sendiri. Karena kan ya dibilang generasi muda tuh adalah pemegang ini tatanan negara ya, dibilang ya. Wah, kita nih kayak membahas hukum ya. Padahal kita kan harusnya membahas kesehatan nih, tapi itu sangat saling menyambung ya kalau dibilang, karena kan memang saling berkaitan. Jadi tantangan kita tuh luar biasa. Jadi kalau kedepannya lagi tuh kita bisa membuat platform yang lebih gampang lagi, lebih gampang lagi kan teman-teman untuk bisa diakses ya. Karena kan ya lumayan lah, kayak warga Indonesia kayak kelihatannya mager-mager semua ini. Nah, kita sebagai generasi muda itu harus bisa mengembangkan platform yang ada di Indonesia yang sudah dibuat oleh generasi sebelumnya. Nah, sebenarnya itu tuh berbalik lagi pada kita masing-masing. Bagaimana cara kita untuk memanfaatkan atau manajemen waktu kita agar kita bisa memanfaatkan segala platform yang ada di media sosial, ataupun bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang memang betul-betul sangat berkembang sekarang ini gitu. Nah, selain itu sih menurut saya itu lebih mempermudah antara pasien dan dokter ini berkomunikasi walaupun jarak jauh dengan adanya teknologi ini. Maka kita sebagai generasi muda ini bisa memanfaatkan teknologi ini dan bisa men-sharing kepada masyarakat yang akan peka kurang teknologi. Jadi di era Society 5.0 ini gimana sih menurut teman-teman ini tentang perkembangan 5.0 ini di Indonesia? Apakah sudah optimal atau masih belum optimal? Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya Indonesia ini tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain, yang mana Indonesia itu berlomba-lomba untuk mengeluarkan macam-macam inovasi baru terkhususnya pada bidang kesehatan. Nah, kalau kita flashback nih pada tahun 2019 sampai 2020 itu kan kita terkena pandemi COVID-19. Nah, di situ kan pada bidang kesehatan terkhususnya itu kan mengeluarkan yang namanya pada bidang biologi molekuler. Nah, di situ kan kita untuk pada bidang biologi molekuler itu kan untuk mendeteksi secara dini bagaimana peningkatan penyakit dari virus tersebut begitu. Jadi menurut saya sih Indonesia itu memang betul-betul sangat berlomba-lomba untuk mengeluarkan inovasi baru dalam memanfaatkan teknologi yang ada begitu. Wah, benar sekali sih. Waktu COVID-19 itu gempar-gempar sekali. Dimana di situ juga Indonesia sangat berkembang pesat sekali terkait dengan kesehatan, yaitu tadi yang di bidang molekuler seperti PCR contohnya. Nah, PCR itu adalah salah satu teknologi kesehatan yang sangat bagus diterapkan di dunia kesehatan untuk mendeteksi dini infeksi COVID-19 pada saat itu. Jadi mungkin pada saat COVID-19 itu teknologi di bidang molekuler ini sangat meningkat ya, karena kan PCR ini sangat dibutuhkan ya di era pada
tahun 2019-2020 ya, Iya. di mana COVID-19 itu masuk ke Indonesia. Jadi tenaga kesehatan itu mungkin lebih memfokuskan di bidang molekuler, karena di bidang molekuler itu bisa mendeteksi penyakit secara dini. Itu adalah salah satu contoh. Ya berarti memang betul sekali ya, tapi kita tuh harus lihat juga dari pandemi COVID ini sebenarnya dia tuh tidak membawa dampak negatif saja, tapi ada juga dampak positif. Salah satunya membantu kita untuk mengeluarkan inovasi baru pada bidang molekuler tersebut begitu. Inovasi dan kreatif ya masyarakat Indonesia ini. Masuk akal juga ya, ternyata dia bukan dampak negatif saja, tetapi ada juga dampak positif dari pandemi tersebut. Betul sekali ya, dampak positifnya tuh lebih ke arah teknologi kesehatan lebih berkembang lagi ya di Indonesia. Jadi berarti pada saat kemarin pas COVID-19 ini itu sudah optimal atau belum optimal nggak sih? Menurut menurut aku tuh sebenarnya tuh optimalnya tuh sudah sangat optimal sih, karena kan bagaimana kita lihat tenaga kesehatan tuh mengembangkan tentang teknologi kesehatan, dia terus bekerja keras kan untuk lebih mengembangkan teknologi kesehatan tuh. Salah satunya seperti yang saya sudah bilang tadi kan PCR. Ya siapa sih yang nggak tahu tentang PCR? Itu adalah salah satu alat yang sangat penting sekali di bidang molekuler ya. Itu sangat perkembangannya sangat luar biasa sekali. Menurut saya itu sudah optimal untuk Indonesia mengembangkan teknologi itu, apalagi di bidang kesehatan. Ya, jadi memang betul sekali ya kata Jihan, itu memang di Indonesia itu memang sudah sangat optimal dalam penggunaan atau pemanfaatan di era Society 5.0 ini. Nah, kalau kita mengingat kembali nih waktu pandemi Covid kemarin itu kan kalau kita mau keluar rumah atau kita mau keluar kota itu syarat utama yang harus kita penuhi itu kan salah satunya kita harus tes PCR atau kita harus vaksin. Nah, itu kan merupakan salah satu dari hasil inovasi perkembangan dari era tersebut begitu. Nah, kita sebagai generasi muda ini tidak hanya berhenti pada saat COVID saja, tapi kita harus mengembangkan inovasi dan kreatif kita untuk kemajuan teknologi lagi, gitu loh. Ya, berarti jangan hanya pada saat terjadinya pandemi saja baru kita mengeluarkan inovasi yang baru. Kita harus berperan penting nih sebagai generasi muda begitu. Iya ya, benar sekali yang dibilang sama teman-teman aku nih, pintar-pintar semua ya ternyata. Jadi perkembangan tuh memang jangan stuck di situ saja, jangan pernah stay di situ saja, tapi dia harus lebih berkembang lagi di inovasi berikut-berikutnya untuk generasi kita ke depannya lagi yang lebih modern dan bermanfaat. Kan kalau bukan kita yang menginovasi sendiri, siapa lagi? Iya ya. Ya enggak sih? Iya dong. Kan kita ini adalah penerus bangsa ya, Ya. untuk kedepannya. Ya, penerus bangsa sekali ya. Mungkin tantangan kita itu sebagai generasi muda, digitalisasi kesehatan di era Society 5.0 itu kurangnya sumber daya manusia. Karena kan karena banyaknya teknologi ya yang dipakai di kesehatan ini, maka kurang juga tenaga manusia, karena yang dipakai adalah teknologi gitu loh. Kalau menurut kalian itu gimana? Nah, pada tahun 2019 itu ada sebuah artikel yang pernah saya baca. Itu ada seorang Perdana Menteri bernama Shinzo Abe dari Jepang, itu dia yang mencetuskan era Society 5.0 ini. Itu dia menjelaskan bahwa era ini tuh dia mengganti era yang namanya era revolusi industri atau era 4.0. Nah, pada era 4.0 itu dia lebih menitik beratkan pada robot-robot cerdas, sedangkan pada era yang berkembang sekarang ini itu lebih mengemukakan atau lebih mengutamakan peran manusia begitu. Nah, jadi itu merupakan salah satu tantangan di mana kita sebagai generasi muda atau sebagai tenaga kesehatan yang memang sumber daya manusia itu sangat tidak diperlukan begitu, karena lebih mengutamakan perkembangan teknologi. Kan karena zaman sekarang yang kita ketahui kan lebih banyak menggunakan alat-alat yang canggih begitu, akhirnya sumber daya manusia itu semakin kurang untuk diperlukan begitu. Ya, yang dibilang sama teman-teman itu benar sekali. Makanya itulah timbullah dampak-dampak negatif, dampak-dampak negatif dan juga positif. Seperti dampak negatifnya tuh sumber daya manusia itu sendiri, karena lebih banyak teknologi-teknologi seperti mesin-mesin lah yang lebih banyak bekerja daripada manusia. Tapi ada juga dampak-dampak positifnya, seperti dilakukan pelatihan terhadap tenaga kerja di rumah sakit agar bisa menggunakan teknologi itu lebih ke depannya lebih baik lagi gitu kan. Ya, agar menjadi pelayanan yang lebih baik. Ya. Jadi mungkin maksudnya Jihan itu perlunya pelatihan kesehatan
untuk para tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, klinik ya, Iya, maupun betul di sekali. puskesmas itu sangat perlu pelatihan teknologi karena itu tuh salah satu bentuk agar pelayanan ini menjadi lebih baik gitu loh. Iya. Yang tadinya itu dicatat menggunakan kertas manual. Mungkin karena adanya pelatihan itu sekarang bukan lagi yang dipakai itu kertas manual tapi langsung digitalisasi atau langsung terinput di komputer ya. Sekali, semua itu adalah perkembangan yang dampak positifnya sangat luar biasa di Indonesia juga ya teman-teman. Ya itu juga kayak lebih mempermudah nggak sih kalau kita mau mengisi data pasien, kadang hanya pakai barcode saja, Iya, begitu kan betul lebih sekali. Iya sih lebih mudah. mudah banget ya. Iya. Untuk, di kalangan masyarakat ya kan sudah kayak scan sudah muncul kan. Iya. Maunya konsul di dokter siapa, jam berapa itu sangat menurut saya itu sangat mempermudah masyarakat ya. Betul sekali, itu juga mengurangi kesalahan Iya, biodata iya, pasien. betul. Luar biasa Kan sih. kalau ditulis itu masih kayak typo ya, kayak misalnya masih typo kayak kurang A. Iya. Tapi karena adanya digital ini mungkin yang tadinya ada kesalahan sudah tidak ada ya, Iya. karena kan sudah diinput memakai komputer gitu. Iya, betul sekali, mengurangi ya. Ya mengurangi minimalistik kali ya. Iya, betul sekali. Nah, berarti sangat berperan penting ya perkembangan dari era Society 5.0 ini. Jadi kita sebagai mahasiswa atau sebagai generasi muda harus betul-betul memanfaatkan perkembangan dari teknologi ini. Jangan kita salah menggunakan perkembangan teknologi ini, begitu. Nah, betul sekali yang dikatakan Saudari Sherly. Nah, itulah tadi podcast kami. Terima kasih karena telah menonton dan mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat dan bisa diterima. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, Komen Dan subscribe. bye.